Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa alhamdulillah kita sudah pada bulan Sya'ban, yaitu Sya'ban 1445 Hijriah. Ini adalah merupakan karunia anugerah nikmat dari Allah, nikmat umur. Allah sampaikan kita, hidup kita ke bulan Sya'ban ini. Dan kita tentu tidak yakin dan tidak pasti sampaikah kita ke bulan Ramadan atau tidak. Jangankan bulan Ramadan, besok pun kita tidak bisa pastikan. Namun Bapak Ibu sekalian, semakin dekat hari-hari ini kepada bulan Ramadan, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dan mengingatkan juga diri saya, apa yang harus ada ataupun kita lakukan menjelang dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Pertama sekali adalah perasaan bahagia dan gembira yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang mana Allah telah menyampaikan kita ke bulan Sya'ban ini. Maka marilah kita memperlihatkan ataupun mengungkapkan perasaan bahagia kita, karena kebahagiaan atas nikmat umur ini itu adalah syukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Oleh karena itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, kana yubashshiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan para sahabatnya. Nah, coba bayangkan, menggembirakan, membahagiakan, mengajak sahabat-sahabatnya ikut bergembira. Dalam rangka apa? Biqudumi syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, kegembiraan ini tentu kita ungkapkan dengan berbagai macam. Salah satunya apa? Kegembiraan kita ungkapkan pertama adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umur kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Ada 4 tahapan lebih kurang dalam berdoa menyambut Ramadan ini. Pertama, sebagaimana diriwayatkan dari generasi salaf, bahwa mereka berdoa untuk supaya Allah pertemukan mereka di bulan Ramadan ini 6 bulan menjelang Ramadan datang, sehingga mereka bagi tahun itu kepada 2 bagian.
startnya Ramadan ke Ramadan. Jadi pertama Ramadan, setelah selesai Ramadan 6 bulan setelah itu mereka tak pernah berhenti berdoa semoga apa yang telah mereka amalkan Ramadan yang lalu diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya menjelang Ramadan datang, mereka tak berhenti pula berdoa supaya Allah sampaikan umur mereka kepada bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu perasaan gembira yang kita ungkapkan, bahwa kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, ada doa lagi Bapak Ibu sekalian, per 3 bulan menjelang Ramadan. Maka per 3 bulan menjelang Ramadan, maka kita sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, bahwa Rasulullah berdoa, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Berarti 3 bulan, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka doanya, ya Allah berkahi untuk kami bulan Rajab, berkahi untuk kami bulan Sya'ban, kemudian puncaknya, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, ini kedua. Maka doa ini jangan kita putus. Maka di bulan Sya'ban ini kita minta kepada Allah supaya Allah berkahi untuk kita bulan Sya'ban ini. Kemudian jangan lupa pula kita putus berdoa supaya Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Kemudian barangkali di antara kita ada yang bertanya, Pak Ustadz, umur ini kan sudah ditentukan, semua sudah ditentukan ajalnya, takdirnya, maka untuk apa lagi kita berdoa? Bapak Ibu sekalian, pertama sekali bahwa dengan berdoa ini, kata Rasulullah SAW, kalau ada takdir, tidak ada bisa merubah takdir itu kecuali doa. Maka Rasulullah mengatakan, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka doa ini jangan Bapak Ibu sekalian ditinggalkan, sangat penting sekali. Maka perintah Allah dalam Al-Quran banyak supaya kita selalu berdoa, dan doa itu adalah puncak dan otaknya ibadah kepada Allah. Nah, kemudian juga dengan doa ini ada semacam komitmen dan juga tekad kita minta kepada Allah supaya Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Untuk apa? Karena kita ingin meraih kebaikan-kebaikan. Berarti sebenarnya doa itu Bapak Ibu sekalian diawali dengan niat sebenarnya. Maka kita akan ini, kita berniat yang baik, kemudian berazam, setelah itu kita berikhtiar, setelah itu kita berdoa. Jadi niat baik itu diiringi dengan doa. Berarti orang yang berdoa untuk sampai ke bulan Ramadan, apa tujuan doanya? Bahwa dia berniat untuk mengisi Ramadan dengan segala bentuk kebaikan dan ibadah. Nah, ini arti juga doa. Maka kalau seandainya dia berdoa, tapi takdirnya tidak sampai nanti ke bulan Ramadan, insya Allah Allah akan berikan pahala Ramadan kepada dia. Karena apa? Karena dia sudah tunjukkan kebenaran niatnya dengan berdoa. Maka itu kan salah satu ikhtiar dia. Bahwa salah satu ikhtiar itu adalah doa. Maka jangan lupa bahwa bagian daripada ikhtiar adalah memohon kepada Allah supaya Bapak Ibu sekalian Allah berikan kesehatan kepada kita, keselamatan sampai nanti masuk bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga kita perbanyak doa. Apa doanya? Di bulan Sya'ban ini mendekat Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimhu lana wa sallimhu lana wa sallimhu lana mutaqabbala. Artinya,
ya Allah selamatkan kami sampai kepada bulan Ramadan. Ini kita minta supaya kita ini selamat, sehat, walafiat, kemudian panjang umur sampai nanti kepada bulan Ramadan. Maka kita minta seolah-olah, ya Allah serahkan kepada kami bulan Ramadan, atau selamatkan kami sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian wasallimhu lana, nanti kalau ya Allah sampai nanti saya bulan Ramadan itu, dan berikan kekuatan kepada kami, taufik, hidayah dan bimbinganmu untuk mengoptimalkan Ramadan itu nanti dengan berbagai macam ibadah. Artinya tekad, kalau seandainya nanti kami sampai Ramadan, anugerahkan kepada kami kekuatan, taufik, hidayahmu supaya kami bisa mengoptimalkannya dengan berbagai macam ibadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wasallimu lana mutaqabbala, dan apapun yang kami amalkan di bulan Ramadan itu maka tolong diterima. Maka 3 doa kita. Nanti kalau seandainya sudah masuk hilal Ramadan, kita juga berdoa. Bagaimana berdoa nanti melihat hilal. Maka doa ini, kenapa kita berdoa minta sesuatu? Ini adalah rasa ungkapan kegembiraan, kebahagiaan kita. Kemudian di situ makna doa itu ada tekad, komitmen. Apabila kita Bapak Ibu sekalian disampaikan Allah kepada Ramadan, maka kita akan isi. Nah, kemudian di sini kenapa kita secara khusus berdoa untuk sampai kepada bulan Ramadan? Berarti bulan Ramadan ini bulan yang berbeda dari bulan yang lain. Tidak ada kita berdoa untuk sampai umur kepada khusus 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Ini menunjukkan Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Maka bulan yang seperti ini yang Allah istimewakan. Sebenarnya Bapak Ibu, apa hikmah Allah mengistimewakan 1 bulan daripada bulan yang lain? Tidak ada maksud Allah mengistimewakan 1 tempat, 1 masa, 1 waktu daripada waktu yang lain, kecuali Allah berkehendak. Dengan mengistimewakan waktu itu, Allah juga mengistimewakan amalan-amalan yang kita laksanakan. Oleh karena itu, keistimewaan waktu harus dibarengi dengan keistimewaan amal. Tapi kalau masuk waktu istimewa, tidak diisi dengan amal, itu percuma. Maka kita nanti sia-sia. Bapak Ibu sekalian, apa salah satu di antara keistimewaan yang Allah, yang Rasulullah jelaskan, beritahukan kepada kita ketika dia menyampaikan, mengembirakan, memasukkan kabar gembira, membahagiakan sahabatnya dengan kedatangan Ramadan? Maka Rasulullah sampaikan apa yang menjadi substansi daripada bulan Ramadan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Qad ja'akum syahrun mubarak, datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Berarti keberkahan. Apa itu berkah? Kebaikan. Semuanya isinya kebaikan. Maka apabila kita menjalani waktu-waktu, saat-saat Ramadan itu dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka seluruh waktu itu, seluruh detik-detik waktu itu, semuanya Bapak Ibu penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Maka jangan lupa dosakan Rasulullah SAW mengatakan, man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang diharamkan daripada kebaikan Ramadan, maka tidak akan diharapkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Kemudian apalagi kata Rasulullah keistimewaannya, faradallahu alaikum siyama. 1 bulan itu Allah wajibkan kepada kamu berpuasa. Ini adalah keistimewaan. Berpuasa itu menahan lapar, menahan minum, menahan diri untuk tidak mendekati istri selama siang Ramadan. Tapi itu keistimewaan, karena di balik menahan diri itu Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Kalau di sisinya pahala yang tidak ada batasnya, wa ana ajzi bihi. Kemudian untuk kehidupan dunia kita itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Maka di antara hikmah puasa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW,
Pertama sekali, Allah dengan puasa Ramadan itu memberikan kepada kita pahala berlipat ganda yang tidak ada batasnya. Yang kedua, bahwa Allah dengan Bapak Ibu sekalian puasa itu mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Kemudian Allah dengan puasa itu mendidik kita supaya menjadi manusia yang paripurna, yang disebut dengan manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, juga di antara makna takwa, Ramadan mendiri dalam diri kita supaya menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Nah, menahan diri ini Bapak Ibu perlu dilatih terus sebulan penuh. Sedangkan dilatih saja Bapak Ibu sekalian, menahan diri ini memang susah sekali. Menahan ini. Menahan diri itu daripada apa? Dari kehendak hawa nafsu. Yang mana kehendak hawa nafsu ini banyak orang bertentangan Bapak Ibu sekalian dengan perintah Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak mendakwah bahwa saya orang suci, kata Nabi Yusuf ketika dituduh bahwa dia berkeinginan dengan Imra'atul Aziz, Zulaikha. Tapi dia tidak nafikan keinginan itu ada, karena keinginan itu muncul dari hawa nafsu. Maka dia katakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak mendakwah bahwa diri saya ini bebas bersih daripada segala keinginan-keinginan yang tidak baik. Kenapa? Karena saya juga punya nafsu, dan nafsu itu tabiatnya menggiring orang kepada berbuat maksiat. Ta'abbaratum bisu. Coba dalam pilkada ini kita lihat bagaimana ustadz menceramahkan di masjid-masjid, di musalla-musalla, menerima sogok itu haram, neraka. Tapi masyarakat tidak bisa menahan padahal sudah puasa sebulan itu. Dan dia diajarkan. Maka setelah puasa, setelah ayat-ayat tentang puasa, coba baca nanti. Ayat tentang puasa itu kan mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berakhir dengan uhilla lakum lailatus siyamir rafatsu ila nisaikum. Setelah itu langsung ayat tentang sogok nyogok. La ilaha illallah. Coba, apa ayat setelah puasa? Kenapa kita dilatih berpuasa sebulan penuh? Maka kita sambut latihan ini. Karena ini bulan latihan untuk menahan diri daripada hawa nafsu, perintah hawa nafsu, kehendak hawa nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada neraka. Jadi ini perlu latihan. Maka latihannya apa? Bulan Ramadan diperintahkan kita puasa. Sehingga setelah ayat puasa itu ayat tentang melarang kita menerima sogok. Kenapa dosa sogok pertama? Ini yang berlakunya menghadapi Ramadan, menjelang Ramadan, pesta sogok menyogok. Ustadz di khutbah, di mimbar-mimbar, masyarakat tidak dengar. Maka mereka jadikan pesta mencari uang haram. Ini kena laknat kita. Lahir nanti wakil-wakil rakyat yang menyogok-nyogok, yang tidak berkapasitas. Sehingga orang-orang baik yang tidak menyogok tak masuk. Tanggul dosanya nanti itu. Dosanya berlipat-lipat. Dosa dari sogok, udah laknat, uang haram, neraka masuk dalam perutnya. Setelah itu nanti kalau jadi orang itu dicoblosnya, orang itu jadi nanti korupsi dia, tanggung itu seluruh korupsi dia, itu yang mencoblos itu tanggung dosa semua. Karena gara-gara dia mencoblos itu duduk untuk orang. Jadi bukan main-main masalah sogok ini.
Maka orang seperti ini tidak akan pernah senang hidupnya. Orang menerima sogok itu akan Allah miskinkan dia sampai mati. Dan Allah akan buat dia menderita. Karena kena laknat. Laknat itu apa? Allah jauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya. Heran kita, masyarakat kita ini. Dia beragama, dia sholat juga, ngaji juga, puasa juga, sholat juga. Itu pesta sogok menyogok. Astagfirullahaladzim. Setelah itu nanti lahir pemimpin-pemimpin yang tak beres. Nah, setelah itu mengeluh, mengadu. Semuanya adalah gara-gara kita. Kenapa dilarang? Kenapa diharamkan? Karena itu menghancurkan kehidupan. Nanti lahir orang-orang yang tidak beres nanti umpamanya. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang tak beres. Tidak ada pembangunan, tidak ada apa-apa. Semua kalau seandainya mereka korupsi, apa yang terjadi? Sengsara terus hidup kita. Kalau sengsara siapa? Kita bersama-sama menghancurkan kehidupan kita sendiri. Gara-gara apa? Tidak bisa menahan diri. Menahan dari 100.000 tidak bisa. Menahan diri dari 300.000 tergoda. Berapa tahun dimakan 300.000 itu? Astagfirullahaladzim. Masyarakat ini memang kemana iman, kemana Islam. Orang Islam kan saya selalu ceritakan, saya pernah ke Australia, itu orang Islam. Kalau ada ini yang dipilih ini atau dipilih di pemilu-pemilu ini, itu ada yang mau nyogok, bukan diterima, diusir, dikejar bersama-sama oleh masyarakat itu. Karena itu pasti orang tak beres. Ini disambut, diterima, dicoblos pula. Astagfirullah. Keterlaluan kita. Tunggulah kehancuran nanti. Penderitaan. Tidak akan baik-baik. Pasti. Saya pastikan. Tidak akan baik itu. Tunggu aja lah penderitaan demi penderitaan. Allah katakan begini, kita buat begini. Kita katakan Islam juga. Ya kan? Allah larang begini, kita buat juga. Menahan 100.000 demi kemaslahatan. Sepakat kita cari orang yang terbaik, minta dia tanggung jawab 5 tahun ke depan supaya jujur dalam memimpin, supaya jujur menjadi wakil, berkomitmen. Sejahteralah hidup ini nanti, baik kehidupan ini. Duduk orang-orang baik semuanya di sana. Ini siapa yang bayar itu dia disambut. Karena ustaz pula itu yang membuat fatwa. Itu ustaz kena laknat itu. Astagfirullahaladzim. Saya ngucap saya. Masyarakat dilarang. Bukan saya melarangnya. Itu kan Rasulullah. Apa itu sogok? Menerima sesuatu pemberian yang menghalang kita memilih orang-orang yang pantas. Itu sogok, itu laknat, itu dosa besar. Dan itu haram. Terhalang kita memilih orang yang baik. Dipilih juga, padahal kita tahu dengan menyogok saja dia tidak beres itu. Dipilih dia. Dosa berlipat-lipat. Itu kita tanggunglah. Hancur kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para pemerintah juga mengharamkan money politik. Agama juga itu kerja yang paling haram. Maka di dalam Al-Quran setelah, kenapa kita di puasa nantinya? Puasa melatih menahan diri. Nanti kesimpulannya orang yang biasa puasa menahan diri, maka tak mudah dia menerima sogok. Karena puasa itu, jangankan yang haram, yang halal pun Allah suruh tahan, kita tahan. Selama Ramadan itu makanan di rumah itu halal, minuman itu halal, istri di rumah itu halal, tapi dilarang Allah. Siap kita itu menahannya, walaupun yang kena itu adalah larangan Allah. Yang halal pun dilarang Allah, siap kita. Itu menjadi apa sebenarnya? Kalau yang halal saja dilarang oleh Allah, siap kita untuk menahan. Bagaimana yang haram? Seperti uang sogok itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi yang kita hadapi. Maka ayat setelah puasa itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha
ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum la ilaha illallah. Jangan kalian makan, itu sederhana ayat, jangan kalian memakan harta hasil sogok menyogok setelah ayat puasa. Berarti pendidikan puasa bagi masyarakat kita tidak ada bekasnya. Maka puasa itu hanya tidak ada inti pelajarannya. Maka orang kalau sudah berpuasa sebenarnya pantang bagi dia diberi uang haram itu. Saya sendiri mengatakan uang sogok itu lebih haram daripada makan daging babi. Karena kalau makan daging babi, mudarat haramnya cuma untuk diri dia. Tapi kalau makan menerima uang sogok, mudaratnya untuk bangsa ini. Gara-gara dia menerima sogok, masuk orang tak beres, setelah itu korupsi, tanggung dosanya. Dosanya bertahun-tahun. Bukan mudarat untuk dirinya dia saja, tapi mudarat sudah dia masuk neraka, sudah dia itu adalah itu uang laknat. Kemudian apa lagi? Resiko daripada menyogok, lahir pemimpin-pemimpin yang tak beres. Kalau dari pemimpin yang tak beres, siapa yang nanggung dosa? Ada dosa semua. Kemudian apa? Tak baik untuk semua. Maka dosanya berentetan. Maka salah satu kaidah, besar kecilnya dosa, lihat efeknya. Kalau efeknya besar, maka dosanya besar. Maka efek sogok menyogok ini itu adalah sangat besar dan dimasukkan oleh para ulama sepakat masuk dalam kategori minal kabair, daftar dosa-dosa besar. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita sambut Ramadan ini. Karena Ramadan ini banyak sekali pendidikan akhlak, pendidikan Bapak Ibu sekalian ketakwaan yang Allah ingin didik kita selama bulan Ramadan supaya kita menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu mari kita untuk menyambut Ramadan ini jangan hanya bergembira, jangan hanya berdoa, tapi kita lihatkan niat baik kita untuk menyambut Ramadan ini dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, besok Bapak Ibu sekalian Ramadan itu banyak larangan-larangan. Inti daripada puasa itu menahan daripada larangan. Maka kita latih sekarang menahan larangan-larangan itu dari sekarang supaya mudah bagi kita nanti kewajiban-kewajiban itu kita laksanakan. Itulah sebabnya semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, Allah dampingi dengan ibadah-ibadah sunat dalam jenis ibadah itu sendiri. Maka sholat wajib ada sholat sunatnya. Maka puasa wajib ada puasa sunatnya. Ada puasa sunatnya sebelumnya yang mana ini adalah sebagai boleh dikatakan warming up. Kemudian ada puasa setelahnya untuk melengkapi, menyempurnakan kekurangan daripada puasa-puasa kita di hari-hari Ramadan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian mencontoh sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sempurna puasanya satu bulan penuh kecuali Ramadan, dan Rasulullah SAW tidak ada memperbanyak puasa di satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Mari kita perbanyak puasa di bulan ini hikmahnya banyak sekali. Kemudian juga di samping kita ibadah puasa, kita isi dengan amal-amal lain. Jadi ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin banyak beramal soleh, lakukan amal soleh itu sedang puasa. Maka apabila kita amalkan dia sedang puasa, maka pahalanya berlipat-lipat. Maka itulah juga salah satu makna yang dikatakan Rasulullah bahwa di bulan Sya'ban ini diangkatkan amal seorang hamba. Maka saya diangkatkan amalan saya lagi puasa. Pengangkatan amal ini salah satu maknanya oleh ulama diangkatkan derajat, ditingkatkan pahalanya apabila kita laksanakan amalan-amalan itu kita lagi puasa. Maka salah satunya nanti apa yang kita tingkatkan yaitu membaca Al-Quran, sehingga dulu generasi-generasi salaf menamakan bulan Sya'ban ini dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita mulai dari sekarang membiasakan membaca Al-Quran supaya nanti
baca Quran itu bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan, yang memang kata Allah bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena saya ada acara pula ke Pekanbaru. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.